teman-teman, kembali lagi di channel Randy Maulana, dan kali ini gua akan membahas tentang alur cerita game lagi ya teman-teman. Oke, so kali ini gua akan membahas alur cerita dari game yang berasal dari Indonesia ya teman-teman. Namanya Desa Meraung Kidul. Oke, so sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja seperti biasa, and let's go. Game ini merupakan kelanjutan dari Misteri Desa Meraung yang kemarin gue bahas ya. Jadi buat kalian yang belum menonton alur cerita dari Misteri Desa Meraung, silakan kalian nonton video yang itu dulu guys ya. Linknya nanti gue taruh di deskripsi cuy. Jadi setelah kemarin si Agung berhasil menjemput Arif di kampungnya, di situ Arif sangat berterima kasih pada Agung karena dia telah membawa Arif pulang ke kota. Di situ Arif menawarkan kepada Agung, "Apakah lu mau makan dulu Gung?" katanya gitu. Tapi si Agung di situ mengatakan kalau dia tuh capek banget berangkat dari sini subuh-subuh menuju ke kampung Arif. Harusnya kata Agung, si Arif tuh harusnya ngopi-ngopi dulu, makan dulu, atau enggak sambil ngudu di kampungnya sendiri. Karena si Agung kecapean, jadinya si Arif itu menggantikan si Agung untuk nyetir. Karena kan si Agung itu kan capek banget ya, udah jalan dari subuh-subuh pasti capek banget cuy. Subuh? Lu lapar nggak? Belum sarapan kan? Cari sarapan dulu yuk. Lapar banget bro. Tapi nyari makan di mana ini? Gak ada apa-apa di sini. Ntar paling ada warung atau apa gitu. Oh, jalannya hancur gini. Gua nggak inget deh tadi lewat sini apa enggak. Gelap banget soalnya tadi nggak bisa lihat apa-apa. Ya nih. GPS gak berfungsi juga. Kebayang kalau sampai ban pecah kayak apa. Ada serepnya kan? Ban serep sih ada. Cuman ini gue pegel banget ini. Gue pegel banget, Rip. Baru datang lu buru-buru cabut aja. Duduk, ngopi, ngemil-ngemil dulu kayak gitu di kampung. Gile lu ya. Dibilangin kampung itu terkontaminasi, airnya beracun. Lu mau keracunan? Nah, sini gua aja yang nyetir deh. Sepanjang jalan, si Arif itu mencoba untuk mencari warung untuk makan-makan dan ngopi sebentar. Kebetulan di pinggir jalan itu ada sebuah warung, tapi sayangnya dia tutup. Si Arif itu merasa kecewa karena warungnya itu dikiranya buka ya, tapi ternyata tutup. Nah, tuh dia ada warung. Yuk, sarapan yuk. Apaan? Warung tutup gitu, Beb. Iya, sorry. Udah, lanjut aja. Ikutin jalan ini aja terus. Ya udah deh tuh, dia tuh lanjut jalan lagi untuk pergi ke kota. Tapi di sini si Arif merasakan sesuatu yang aneh. Karena dari tadi tuh mereka sepertinya melewati jalan ini terus, kayak muter-muter gitu. Dan setelah nggak lama muter-muter, tahu-tahu mereka kembali ke jalan yang semulanya. Dan tahu-tahu warung yang tadinya tutup itu ternyata buka guys. Ya udah deh tuh, Arif dan Agung pun langsung turun dari mobil dan langsung pesan pecel sama kopi karena mereka berdua tuh lapar ya. Setelah mereka pesan makanan dan kopi, mereka pun disajikan hidangan yang sangat lezat. Tetapi akan ada sesuatu yang aneh yang akan mengancam mereka. Beberapa menit kemudian, setelah si Arif bangun, ternyata harinya sudah berubah menjadi malam. Dan si nenek penjual tadi kok nggak ada ya. Dan yang lebih mengejutkannya, si Agung tiba-tiba hilang guys. Si Arif pun mencoba cari si Agung tapi nggak ketemu-temu guys. Dan ketika ia berjalan tidak jauh dari warung itu, tahu-tahu si neneknya merangkak guys. Udah kayak Spiderman cuy. Melihat si nenek itu merangkak-merangkak, si Arif pun langsung ketakutan guys.
dia pun langsung menuju ke mobilnya si Agung dan langsung gas mobilnya. Di sini si neneknya terus mengejar si Arif dan mengikuti mobilnya Arif kemanapun si Arif pergi. Setelah melintasi jalan ini seterusnya, tidak sengaja si Arif menemukan ada sebuah pedesaan yang sepertinya sudah nggak dihuni. Dan si Arif itu pun masuk ke dalam desa tersebut. Dan akhirnya si Arif pun tersesat. Di sini si Arif mencoba untuk mencari warga yang setidaknya bisa membantu dia keluar dari desa ini. Tapi di saat dia sedang mencari warga, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Saking mogoknya itu mobil, jadinya nggak bisa dinyalain sama sekali. Lalu tiba-tiba di depan sana ada seorang cewek yang sepertinya itu bisa menolong si Arif. Tapi ketika si Arif mencoba untuk menyalakan mesin mobilnya itu nggak bisa terus. Ini kayak belum diganti nih akinya nih. Dan si cewek yang ada di depan tersebut pun mulai mendekat ke arah mobilnya. Semakin mendekat dan semakin mendekat. Ketika si cewek itu udah berada di samping mobilnya Arif, dia pun mulai menunjukkan wajahnya. Dan ternyata wajahnya pun kosong. Tuh lihat ya, serem banget tuh. Seketika itu Arif pun langsung kaget dan langsung keluar dari mobilnya. Di sini Arif kebingungan. Itu siapa sih cewek-cewek mukanya rata gitu, nggak ada wajahnya gitu, serem banget. Lalu si Arif pun mencoba mencari warga yang setidaknya bisa membantu dia. Setiap sudut rumah dia cek satu persatu, tapi tetap saja nggak ada warga yang ngerespon. Ya udah, karena warganya nggak ada yang datang, jadinya dia pun menelpon si Agung. Tapi ketika si Arif sedang menelpon si Agung, tahu-tahu ada suara HP dari si Agung. Dia bisa mendengar ringtone-nya dari sini. Dan yang benar saja handphonenya Agung pun ditemukan berada di semak-semak. Di sini Arif beranggapan bahwa dia tahu kalau Agung ini pasti ada di salah satu rumah ini. Tanpa berlama-lama, si Arif pun langsung masuk ke rumah yang sepertinya sudah tidak dipenghuni lagi. Dan langsung deh tuh dia tuh mencari Agung. Si Arif menemukan ada sebuah gudang bawah tanah. Tapi ternyata pintu dari gudang bawah tanah tersebut terkunci. Si Arif harus menemukan cara untuk membuka pintu gudang bawah tanah tersebut. Si Arif pun menemukan ada sebuah crowbar. Dan crowbar itulah ia gunakan untuk membuka pintu gudang bawah. Setelah berhasil membuka pintu gudang bawah tanah, si Arif langsung menelusuri seluruh jalan bawah tanah tersebut. Dan setelah dia telusuri ternyata si Agung. Dan setelah si Arif terus menelusuri ternyata Agung sudah disekap guys di sebuah penjara tua. Di situ Agung berkata kalau dia tuh sepertinya diculik sama nenek-nenek itu. Dan sepertinya nenek-nenek itu tuh kanibal. Si Agung yang sudah ketakutan tersebut meminta si Arif untuk mencari kunci kurungannya. Karena si Agung gak mau tinggal di situ aja. Dengan sangat kasihan si Arif pun menyetujui perkataan dari si Agung. Dan langsung mencari kuncinya. Di sini si Arif baru menyadari kalau kunci untuk membuka kurungannya si Agung berada di tangan si nenek. Saat ini si neneknya tuh lagi tidur di ruangannya. Nah, inilah kesempatan Arif untuk mengambil kunci kurungan itu. Namun sayangnya saat It kabur, neneknya pun mendengar suara langkah kaki. Seketika itu juga pun dia pun langsung terbangun. Tapi untungnya si Arif berhasil menghindar dari kejaran si nenek dan langsung kembali ke gudang bawah tanah. Tanpa berlama-lama si Arif langsung membukakan kunci kurungan dari si Agung. Dan Arif pun langsung mengajak Agung untuk pergi cepat-cepat karena si nenek itu sudah mengetahui rencana mereka untuk kabur. Ketika sudah berada di luar, si Arif dan Agung langsung pergi ke arah mobil untuk pergi cepat-cepat. Namun sayangnya, si neneknya malah ngamuk-ngamuk dan menghancurkan mobil mewah si Agung. Melihat hal itu,
Arif dan Agung langsung berlari ke arah sungai untuk mendapatkan sebuah perahu. Nah kebetulan di pinggir sungai itu tuh ada sebuah perahu, dan langsung deh tuh dia gunakan untuk kabur dari desa ini hidup-hidup. Dan lalu gamenya pun tamat. Oke, jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan Desa Meraung Kidul. Nanti kalau seri selanjutnya keluar lagi atau nanti akan dirilis lagi, nanti kasih tahu gue di kolom komentar biar kita bisa bahas bareng-bareng. Jika kalian ada permintaan atau mau request langsung, tulis saja di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin segini saja untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye bye.